بسم الله الحمد لله الذي خلق الإنسان في الأرض خليفة وجعل الإسلام في الأرض دينا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أصلي وأسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أشهد القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرة المكرمين والمكرمات pengatur acara, penata waktu, akhirat kiram, bapak hadir di mana yang sama-sama kita hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadratul Mukarram, Bapak Ketua DKM Mushola Ar-Rahman, Bapak Sofian dan segenap pengurus lingkungan dan keluarga besarnya yang sama-sama kita hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadratul Mukarram yang terhormat Bapak Ketua RT 001 RW 007 Bapak Hidayat Effendi dan segenap pengurus, begitu pula dan segenap keluarga besarnya yang sama-sama kita hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Akhirat kiram, Bapak Haji Yono, bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Sufi, Pak Amir, Pak Iqbal, semuanya, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan kali ini yang saya hormati dan semoga kita semua selalu dan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabtu malam Minggu 18 malam 19 Januari 16 malam 17 Rabiul Awal kita Allah takdirkan bisa bersilaturahmi, bertemu muka, bermuajah di kerangka berkolaborasi dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga amaliyah kita pada malam nanti dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Menjadi satu wasilah dan pelancaran apabila sang malaikat Israfil datang menjemput sementara nyawa kita, pada saat itu Allah takdirkan kita nanti husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.
Salawat dan salam semoga dan senantiasa tercurah selalu kepada panutan alam yang habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga pengikut dan setiap sampai akhir zaman. Bapak-bapak ibu-ibu, adik-adik jangan terlalu berisik. Kasih makanan di satu adik-adik. Kalau anak-anak lagi kasih makanan untuk adam, jangan begitu. Alhamdulillah, kalau anak-anak dikasih makanan adam, bapak-bapak ibu silakan mendengar begitu ya. Jadi anak-anak dulu, bapak-bapak makan di sini, begitu dulu dan keluar. Insya Allah. Amin ya Allah ya Allah. Alamin. Sekarang kita ini minggunya minggu ketiga. Biasanya kalau minggu ketiga Pak Ridwan, Pak Haji Yono, Ketua DKM untuk itu yang ngaji bisa dihitung. Yang itu nggak usah anak SD, anak TK aja ngitungnya. Yang itu juga pengajian kita setiap malam minggu pertama dan malam minggu ketiga nggak usah anak SD, anak TK masih selesai gitu. Tetapi teristimewa nih pada malam hari ini. Alhamdulillah hujan belum turun, walaupun turun juga kecil. Jadi setiap minggu pada luncurlah mengalir dan habis maghrib begitu. Kemudian orang tua saya ini mulai bersama, kemudian bisa suruh dua, habis-habisan. Ya berhenti. Jangan sampai kena air ini. Seribu. Jangan apa? Mau Aduh. menandakan cinta kepada Rasul. Pada puasa ada Maulilah, bersemangat, semangat kalau dengan sampai kalau Allah walaupun gratis, alhamdulillah. Mana ada ini bukan di sini, bukan di sini. Ada kan? Ada. Ini pada ulama Nabi, nama Muhammad, apa yang disana? Kenapa? Kenapa yang sudah menangis? Setelah harus urusan. Tahu artinya? Ada aja. Tapi cinta kepada Rasul, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Jadi biar kita berangkat dari rumah masing-masing ke musola menandakan kita cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Allah. Semoga kita cinta segala-galanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon maaf. Pak Amir, kalau belum masalah cinta nih, kita ngalah-ngalah udahlah mengalir. Mengalir sama Kang Ali dulu kenalan orang menikah kan kenalan dulu. Kalau gitu dulu dah. Kenalan dulu nggak langsung nikah. Ada nggak langsung nikah. Kenalan dulu. Jangan padahal saja sama istrinya itu sebenarnya kita kenalan dulu, begitu ya gambarannya. Kau pakai juga kau lima kenalan dulu lah, begitu ya, insya Allah. Ya, ntar goceng rame-rame. Kami kata kata ya orang muda. Al-mahabbatu tabi'atun limarifati. Al-mahabbatu tabi'atun limarifati. Kalau kita mengatakan cinta, panemin cinta sambungkan al-mahabbatu tabi'atun limarifati. Pak RT cinta sama Bu RT, Haji Yono, Pak Prof. tetap begini masing-masing. Al-mahabbatu tabi'atun limarifati. Kalau orang cinta kamu pasti mengikuti orang yang dicintai. Nih, kita mengatakan cinta. Pasti bukan mengatakan cinta. Bagaimana sampai cinta buah sampai derajat yang pernikahan. Nah, bagaimana cinta kita sudah sebelah tangan begitu. Kita menyatakan cinta kepada Rasul, itu mah kewajiban. Kita menyatakan cinta kepada Allah,
kita bermasalahnya Allah dan Rasul cinta sama kita di wajah-wajah dunia. Wajah-wajah yang cerah-cerah, kita gambarannya yang sodakohnya lamban, sholat, sodakoh, hiburan cepat, kalau kita mana di wajah-wajah kita gambarannya. Kita kewajiban kita, boleh aja kita mengatakan, Ustaz, ada benar, saya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Cuma permasalahannya Allah dan Rasul cinta kepada kita kan seperti itu. Nah, mudah-mudahan semuanya kita dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasul. Tadi Allah ketemu sama Udur Parigiran, jadi kita kembali. Itu guru saya. Orang yang kata Pak Yono itu guru saya. Dia mengaku. Tapi kalau kata gurunya itu murid saya. Bagaimana cerita? Ketika sang guru mengatakan itu murid saya, itu responnya orang mendengar itu lain. Tapi ketika Pak Yono mengatakan itu guru saya, gurunya kalau mengatakan itu murid saya itu lain. Tapi ketika guru mengatakan itu murid saya, maka reaksinya lainnya. Ketika Allah dan Rasul mengatakan saya cinta kepadanya, lain hasilnya Allah. Kalau kita mengatakan cinta agama, ya lain hasilnya. Kalau kita mengatakan cinta kepada Allah dan kepada Rasul, lain hasilnya. Tapi ketika Allah dan Rasul mengatakan cinta dua, luar biasa hasilnya seperti itu. Insyaallah. Alamin. Jadi kita jangan di sini mata-mata menyatakan diri cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita Allah tetapkan iman Islam kita. Amin. Amin. Dan hidayah. Amin. Amin. Walafiat jasmani dan rohani. Amin. Amin. Alamin. Ustaz, saya minta sakit-sakitan. Paling dua. Kalau ada orang yang sakit, saya kasih tahu orang yang sakit jangan takut mati. Pak Yono, orang yang sakit Pak RT jangan takut mati. Kenapa? Allah tidak pernah memerintah malaikat Jibril untuk mencabut orang yang sakit. Allah tidak pernah menyuruh malaikat Jibril untuk menyabut orang yang sakit. Tetapi Allah menyuruh malaikat Jibril untuk mencabut orang yang sudah sampai pada ajalnya. Allah tidak pernah menyuruh malaikat Jibril untuk mencabut orang yang sakit. Tapi Allah menyuruh malaikat Jibril untuk mencabut orang yang sudah sampai pada ajalnya. Jadi kalau belum sakit, kalau belum sampai ajalnya, belum tentu mati. Walaupun yang sehat, kalau sudah sampai ajalnya, mati. Cuma kalau ada orang yang sakit, mohon maaf, ada orang yang sakit, Allah menyuruh 4 malaikat. Yang pertama, malaikat yang pertama Allah suruh supaya mencabut nur cahaya di wajahnya. Makanya orang yang sakit buka wajahnya, nggak tampak cahayanya, susah. Malaikat yang kedua, bagi orang yang sakit, Allah suruh mencabut malaikat rasa nikmat pada lidahnya. Makanya orang yang sakit makan apa aja, kalau makan kita bisa bercewek tenda biar cari mandi itu betul kalau bisa cuma pada sektor beda pada kalian sakit saya sendiri. Malaikat yang ketiga Allah suruh untuk mengambil sebagian tenaga orang yang sakit, maka orang yang sakit badannya lemah. Dan malaikat yang keempat ini yang istimewa. Allah menyuruh Rasul sebagian dosanya diambil sampai kali kalau kata dalam orang sakit itu istilahnya buat orang sakit. Jadi kalau di Al-Fatihah yang sakit jangan-jangan jangan lagi. Allah sudah menyuruh malaikat mencabut orang yang sakit, tapi Allah menyuruh mencabut orang yang sampai pada ajalnya. Insyaallah. Ya Allah ya Ustaz. Alamin. Banyak yang kedua malaikat Allah
Pak katanya di RT nggak isunya. Banyak alam berbuatan almarhum. Jam 11 terpaksa. Jam 11 naik ojek itu Mangkohan. Jam 11 sampai ke rumah setengah 12. Bangun kagak bangun lagi. Kepala dia tadi. Jalan. Nggak usah sakit dulu. Kalau beritanya sekali lagi Allah tidak pernah menyuruh orang yang sakit namun tetapi Allah menyuruh lu yang terpakai pada ajalnya. Seperti itu aturan kita. Insya Allah. Nah ketika kita dikasih pada sehat, pikiran kita sehat, akal kita sehat, mudah-mudahan ini bisa nikmat buat kita semuanya. Begini aja Pak Haji, kalau kita punya uang, enteng ngeluarin buat apa? Buat maulid Nabi, buat pembangunan musola, buat manis taklim, buat fakir miskin, buat anak yatim. Tapi rezeki itu nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita punya duit, buat banget. Buat anak yatim kita gak mau, buat musola kita gak mau, buat mereka gak mau. Itu perlu evaluasi diri, perlu introspeksi diri. Jangan-jangan uang yang dimilikinya, harta yang dimilikinya bukan nikmat dari Allah, tapi istidrak dari Allah. Alhamdulillah ini. Nah, oleh karena itu kita jangan sungkan menyatakan diri kepada Allah untuk menolong kita. Mari kita ikuti al-mahabbatu tabi'atu bil ma'rufati. Kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasul, kita lihat yang baginda Rasul. Pertama, Pak Ustaz, nama Nabi Muhammad ini menjadi seorang nabi dan Rasul. Lagi. Yang istimewa. Yang akan saya sampaikan yang pertama, Pak Haji Rumana, Ketua DKM yang saya itu diciptakan hasil gabungan sperma ibu dan bapak, kan begitu Pak ya? Betul? Betul. Tapi Nabi Muhammad Barisan itu bukan dari air sperma kami. Nabi Muhammad diciptakan bukan dari air sperma, Allah. Nabi Muhammad diciptakan dari nur, dari cahaya yang Allah simpan di dalam hati Aminah. Allah, bahan bakunya aja lain, seperti hasilnya lain. Bahan bakunya lain. Jadi Nabi Muhammad itu dibuat dari nur yang Allah simpan di dalam hati Aminah. Artinya, walaupun bukan bagian Allah, kamu tidak akan hamil. Cuma untuk mengganggar batang keduanya tidak. Maka setelah Siti Aminah dan Siti Allah ini menikah, kemudian lama kemudian hamil. Allah simpan di rahim Siti Aminah, Nabi Muhammad itu sendiri seperti itu. Dan semoga ini Siti Aminah pertama kenalan sama dengan Abdullah Muhammad, Ibni Abdullah Muhammad, Ibni Abdullah Muhammad putra Abdullah. Itu Siti Aminah kada dengar mengalir. Enggak dengar Siti Aminah sama saya Abdullah enggak dengar. Kurang cinta, sempat menolak lamaran Said Abdullah. Tetapi ketika akan disampaikan, dipertemukan dengan Said Abdullah, tiba-tiba Nur Muhammad terpancar di wajah Said Abdullah. Seketika itu Siti Aminah mengatakan, oke lah kalau begitu mah. Tadinya menolak, ya. Tadinya menolak. Kata Said Abdullah, beliau tahu dia kalau keluarkan dia. Awalnya menolak, tapi setelah Nur Muhammad mancar di wajah Said Abdullah, maka Siti Aminah dengan lapang dan ikhlas cinta Allah ayat berjalan pernikahan adalah musa itu lah dari Siti Aminah dalam keadaan hamil. Mohon maaf, hamilnya Pak Haji ya mohon maaf, kan Pak Haji nanya saya Ustaz. Kalau Pak Ustaz istri hamil bagaimana? Istri saya mah kalau hamil payah benar. Udah mau pakai kayak mau apa itu mau udah sampai udah semuanya anak nunggu aja begitu saya. Kalau Pak itu istrinya jalan-jalan dulu begitu jalan-jalan. Alhamdulillah. Tahu kalau berani itu kan itu mereka bisa. Enggak. Pada mana? Dulu enggak dulu. Biasanya kan macam-macam. Ada orang yang sehat aja, ada orang yang bingung, ada yang loyo. Kalau itu saya mau loyo, katanya aku udah yang anak cukup buang. Aduh saya tidak kuat waktu kiranya. Kata saya yang tadi itu
yang satu perempuan, ada yang perempuan, yang kedua perempuan, yang ketiga laki-laki. Kita bisa beri bilang sama laki-laki. Oh iya, iya. Saya bilang, saya Hamzah, ya. Makanya kami mengirim modal buat bilang dia lagi begitu itu tadi dia aja pengen punya anak sudah Allah lebih istrinya kedua itu salah tadi Yono istrinya saya pada saat itu saya itu Amin rata-rata kalau pukul itu salah berdoain pada Yono biar punya anak akhirnya para berdoa kalau takdirkan punya anak Lila. tahu Allah mendoanya dan nanti aku apa belum tidak tahu seperti itu ya Allah ya Allah disimpan di rahim Siti Aminah kalau ketika hamil tidak seperti kita Aminah punya besar sebulan Siti Aminah mau lulus pada rumah Siti Aminah mau lulus pengen berharap turun kalau tidur tidak terasa berat menurut seperti orang yang sudah hamil seperti itu tadi setiap malam Siti Aminah mimpinya bertemu para nabi dan para rasul yang terdahulu setiap malam mimpi para nabi dan para rasul mimpi ketemu malaikat Jibril Mikail semua para malaikat ada dalam impiannya Siti Aminah setiap malam alhamdulillah subhanallah beda anak kita sudah sebenarnya Pak Haji Yono ketika ngandung sebenarnya Allah Haji Yono kan ketika ngandung suka mimpi apaan kita itu beda sama kita wajib banget tidak ketika misalnya ngandung lainnya beda sama kita Siti Aminah mimpinya sama Nabi sama Rasul setiap malam seperti itu pas lahirnya jam 2 malam di hari jam 2 malam sekarang di Jonggol Cilengsi terang banyak listrik sobat tahun 70 banyak kok Sinandu jadi dulu tahun 90-an listrik belum masuk katanya ada pin nanti jadi kali ini biasanya kalau yang di Cina sekali biasanya tidak apa dibuang anak kan di Jawa di Alusa tapi sekarang alhamdulillah banyak dominannya alhamdulillah walaupun jalannya hotnik ya itu alhamdulillah panas panas saya tuh awalnya garam itu juga panas seperti tadi jam 2 malam gelap gulita tapi pas Nabi Muhammad dilahirkan itu terangnya pas seperti siang hari kalau Nabi Muhammad dilahirkan dilahirkan Aminah tidak terang seperti siang hari terangnya moga-moga anda sekitarnya Subhanallah. kita perilaku alhamdulillah mengakhiri gelap aja ada terang-terang seperti itu tadi kemudian Muhammad sudah subuh Ustaz bagaimana Nabi Muhammad Nabi Muhammad dari dulu tadi di mana seperti kayak Pak Sofyan Wambono kalau hidup lahir duduknya sama Nabi Muhammad kita marah Nabi Muhammad kalau duduk bangun dicium pasti lagi dicium pasti lagi Pak RT itu bangun kemudian kembali membawa kita mau berdiri bersama-sama ya seperti itu Nabi Muhammad kan masih lagi tetapi ya tidak saya ini takut apa paling lagi untuk takutnya dan juga kalau Nabi Muhammad masih ini tempat mulutnya seperti itu tangannya ini berkah luar biasa berkah luar biasa nah alban janji yang dibaca ibu tadi ataupun Sura ataupun Suratul Anam ataupun Al-Bai semua mau itu yang dibaca sebetulnya sejarah dilahirkannya baginda Rasul sampai beliau wafat seperti tadi
Cuma kebetulan hurufnya huruf Arab yang kita andalkan dengan seni Arabi itu tadi, bukan dengan seni Ajami. Kalau seni Arabi maksudnya tidak ada pertanyaan Arabi. Kalau seni Ajami mah jaipongan, bagal-bagal itu seni Ajami. Ini seni Arabi, seninya Arab luar biasa. Nah, itu diterangkan semuanya. Dipisahkan lagi tangan Rasulullah. Ya udah berarti. Ada udang gadisnya sedikit banyak. Pokoknya 5.000 rame-rame. Tapi kan 4.000 lebih berapa? Nah, udah berarti. Ada yang Nah, ada yang tadi bentuknya itu akan kita makan berkah luar biasa. Ada unta datang mencium kakinya, tuntas dan kaki besoknya sembuh. Ada kambing datang memberi pada saya mencium kakinya besok mati. Pokoknya beda apa yang ada pada diri dengan kita tanah lakon kana lakum di Rasulillahi uswatun hasanah. Nyata ada pada diri Rasul itu contoh buat kita semuanya, suri tauladan buat kita semuanya yang tidak dilanjutkan lagi. Kenapa? Al-Quran menjelaskan dari sekali kita lama rapi Al-Quran jangan ragu, Rasul pun jangan ragu. Kita harus yakin apa yang ada pada diri Rasul, apa yang ada pada Al-Quran ada benar konfliknya, konflik benarnya sudah pasti benar, tidak pernah salah seperti itu. Insya Allah. Pada ya. Kalau Nabi Muhammad jalan pasti kiri jalan. Itu nggak ada bayangan, nggak ada bayangannya. Ada awan, bukan awan-awan sana. Pokoknya kalau Nabi Muhammad jam 10, jam 11, jam 12 jalan tanpa bayangan. Kenapa itu tanpa bayangan? Sebab cahaya matahari tidak mampu mengalahkan nur Muhammad itu sendiri. Di Al-Quran cahaya matahari seperti itu kan Subhanallah. Nah, oleh karena itu kita harus yakin Muhammad adalah manusia, tetapi manusia istimewa. Nabi Muhammad adalah manusia, tetapi manusia sempurna. Nabi Muhammad diyakinkan dengan dua kali syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian apa misi utama Nabi Muhammad diutus ke alam dunia ini, dilahirkan ke alam dunia ini? Kalau saya ceritakan semuanya pada cukup waktunya, begitu ya. Karena kita baca itu capek, saya capek lama-lama nangis kalau bisa berparanya gitu ya. Ini nama itu diutama iman maka itu apa? Misi utama Nabi Muhammad diutus ke alam dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Maksudnya dua akhlak. Satu, akhlak kita dengan kita. Yang kedua, akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, akhlak kita dengan kita. Yang kedua, akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu tadi. Contoh, kalau kita dengan kita mengenai tadi silaturahmi seperti itu tadi, jangan sampai berdoa-doa, hibah, jangan sampai mengatakan, ya, bu namanya tetangga, jangan negara anak biasa, cuma jangan sampai berlarut-larut sampai seperti itu tadi gambarannya. Kurang beda pendapat biasa, beda keinginan biasa. Tapi kan ketika lembaga anak otak, ibu-ibu mohon maaf, jangan menuduh suaminya harus apa penghasilan ada. Jaga anak itu harus Pak. Pasokan ini ada oh bapak ada suamiku kalau punya mobil, jangan keluar bahasa itu. Pak Haji Yono bukan pegawai negeri, bukan tentara, punya mobil, bapak ini nggak punya anak. Jangan Minggu malam ini saya berangkat ke daerah Cikupa Tangerang, acara peringatan Maulid Nabi Cikupa Tangerang.
waktu malam saya di RW 03 itu ketemu 18 tahun baru ketemu tetangga. Diajakin mampir ke teman yang satu lagi. Kalau bahasa kuburan akal kita, dulu mereka cuma 3 tahun, 12 tahun. Kan itu berapa? Cuma 3 tahun, 12. Dulu banyak jualan SMA, jual makan, Paki mana keluar? setelah makan, waduh, luar biasa. Kalau ukuran malam, tapi kan keluar kan yang begitu, kan juga orangnya. Tapi susah, sekolah boleh sama tempatnya, hasilnya bisa beda. Ilmunya boleh sama, hasilnya bisa beda. Ini kalau apaan belum tentu ini. Ini masih besar belum tentu nggak sukses. Itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ibu biar paham, jangan sampai dong, jangan berlebihan. Pangkat boleh sama, jabatan boleh sama, listingan boleh sama, usia boleh sama, rezeki penyakit berbeda. Hari ini juga di masa tolong, Pak RT makan rendang nasi begitu. Hari ini saya rendang nasi, besoknya boleh interdikkan begitu variasi komunikasi. Ya itu pasti beda-beda dengan hubungan kami berusia jadi jangan menuntut yang sama. Itulah maka Rasul adalah untuk membenahi akhlak istri sama suami, akhlak istri dengan tetangga, akhlak suami dengan tetangga. Itu pertama itu. Yang selanjutnya adalah akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laksanakan sholat 5 waktu, jangan lupa sholat 5 waktu dilaksanakan. Yang sekarang bicara sholat yang wajib lah, yang wajib aja dulu, yang takut malas, minimal yang wajib lah. Subuh, asar, maghrib, isya, subuh. Subuhnya jangan mulai tuh. Subuh. Kalau abang saya percaya nggak bakal pernah kerjaan dan subuh. Begitu juga betul. Kalau nggak bakal kerjaan. Yang berubah yang ada terbono bagaimana kerjaannya begitu ya seperti itu. Makanya kata saya, siapa orang yang tidak pernah kerjaan suatu ustaz bukan, kiai bukan, ulama besar bukan siapa, muadzin. Nah, oleh karena itu, mohon maaf. Hubungan kita dengan Allah yaitu sholat 5 waktu, jangan lupa sholat 5 waktu. Jangan bicara sunat aja dulu, yang 5 waktu aja dulu. Kemudian buktikan dulu, jangan sekarang banyak nanti dulu pertama bulan Februari datang lagi, begitu gambarnya haji datang lagi. Bilang tuh kemana dulu nggak apa-apa, dulu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, jadi minggu pertamanya pasti kita diajari ada banyak dulu. Bukan dengan banyak, apa? Orang beda posisi tuh, biar keren. Yang punya mobil tapi tidak sampai punya mobil ya, punya mobil. Pak Ketuanya itu, Pak Haji Yono tuh, Pak Supri itu, siapa yang bicara mobil? Pak RT punya. Pokoknya yang kelas mobil kan namanya kelas motor timbangannya. Kalau motor 200.000, mobilnya 500.000, lah itu gambarannya. Kalau rakyatnya 100.000, RT-nya kan masih bisa, mobil bisa, apa ya Bapak? Mata pada nyesel jadi RT. Don seperti bisa, biar kaya pengajian. Kenapa ngaji itu penting? Kenapa untuk menambah ilmu berkaitan ibadah kita insya Allah ini bagi mana seperti KM, bagi Yono, bagi Naya, bagi Mariwan, Anak Amir itu semua bagi untuk di lepas bulan bersama saya berangkat seperti itu. Siap dari sekarang kita insya Allah menganggap bahwa pada mantul kalau masalah mereka dan sekian mungkin pahala dulu pahala dari orang yang orang yang penting dulu cepat datang pahala dulu sampai gimana paham
Berapa orang yang penting dapat pahala seperti itu. Masalah ketika lagi menurut kalau bapak-bapak yang lain lagi kan optimisnya bisa. Sekali lagi, nama itu dibutuhkan kita benahi kita alat istri kepada suami dengan istrinya dan tetanganya dan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu harus pulang lagi tentang suaminya. Kenapa? Ustaz ini kan tanggal 20 bukan tanggal 1 kemudian tanggal 1 apa ya? Jadi kalau tanggal 1 di mana tanggal 4 beda ya tanggal 1 tanggal 10 harus apalagi boleh Pak RT jadi panutan harus apa pekerjaan saya dibayar isinya alhamdulillah bisa insya Allah amin ya Allah. Intinya ibu supaya menjadi istri yang saya sedikit. Kalau ibu berangkat ke Cianjur, sebelum Cianjur kan ada taman guling. Ada taman guling, terus taman guling. Itu ada tiga taman guling. Taman guling taman Cina. Itu taman guling kalau malam minggu ramai. Mudah beli pada kumpul. Jadi sekarang anak buah sekarang tidak pada satu sama mereka. Karena saya tadi bersama-sama. Tadi kalau kita bersama-sama itu ramai. Bahkan di tempat wisata. Cuma saya nggak bakal cerita itu. Di sana ada. Bapaknya masih hidup, cuma anaknya meninggal. Bapaknya itu adalah Haji Aisyah Haji Tadi. Punya anak orang istri. Menikah dengan orang Bogor daerah Supak. Antara Supak dan Pasir Tanjungan jauh luar biasa. Ya. Itu istrinya itu. Inilah gambaran contoh istri soleh hamil kampung. Istri saya berdiri sampai sini mata. Cuma orang lain katanya, kalau ada begini kita tahu ini bicara di sini saya tahu lah begitu caranya. Itu luar biasa. Dia punya suaminya ngajar nyanyi seperti di sekolahnya Abah Haji ngajar atas tuh. Maka saya begitu aja. Yang kalau mau ngaji ada 20 orang, yang bayaran 5 orang, gitu orang. Jadi yang ngaji ada 20 orang, yang bayaran cuma 5 orang. Itu juga mikir bayarannya sekali itu. Jadi 1.000, di depan ada 1.000, di depan 1.000. Jadi gurunya benar-benar tidak salah. Tidak suka jalan, jadi dulu ambil kepada dia. Kalau itu mah tidak bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu enak. Dan kalau berjalan itu ikhlas kerja itu ngajarnya ngajar dirinya. Sekolah siang. Istrinya tahu suaminya cuma ngajar-ngaji sekolah siang. Penghasilannya bisa dibaca. Kalau bukan boleh yakin dengan Allah, dia dari mana? Kalau ditanya Pak gaji bapak berapa? Gaji saya la haula wala quwata illa billah. Aduh itu jawab. Istrinya itu kalau berbakat itu dari susah ke pasukan. Tanya siap lagi. Cuma nggak tahu dia sama suaminya. Kenapa? Tahu suaminya nggak punya duit. Suaminya nggak punya duit. Kalau mau susah pasukan nggak punya duit. Tapi bingung sama orang tuanya. Dia makan kerinduannya itu tidak mau menyakiti hati suaminya. Dia mabrak masuk ke dalam kamar mandi. Dia menangis. Setelah mengambil air bersih sudah tidak kelihatan berat tangisan sekali. Kenapa? Untuk menyenangkan suami. Dan begitu kerjanya di sini Pak. Saya jawab. Saya ada. Berarti masih kita ambil dari rumah. Seperti itu. Ini sama orang tua ditahan. Cuma kenapa? Tidak mau menyakiti hati suami. Meninggalnya itu mohon maaf, meninggalnya penyakit kanker jantung. Suaminya tahu bukan dari dia. Setelah meninggal dari dokter, dia sendiri kanker tahun-tahun penyakitnya. Kenapa? Tahu kalau saya tidak sama suami, jadi beban buat suami. Dia dari mana kalau sakit? Tidak tahu, tidak mau membuat suami sakit. Suami repot,
suami berbeban ingin menyenangkan suami. Waduh, kata saya, yang begini masalah dan mati tidak akan berbalas dari kayak alhamdulillah. Yang begini ada alhamdulillah. Istri saya sendiri jadi begitu malah itu orang lain, itu orang lain. Ya Allah, Alkitab ketika meninggal, mohon maaf itu ketika meninggal, semuanya sudah di sana meninggal. Sebelum sempat kan ada rumah, nah itu mohon maaf. Rumah berdebat rumah terjadi kurang lebih 10 tahun jasanya dalam tanah utuh. Mohon maaf, air kapannya air kapannya utuh luar biasa. Apa cerita suaminya itulah yang ada pada diri saya. Soalnya dia kadang-kadang enggak. Suatu-suatunya biasa kadang-kadang cuma hormat dan takut sama suami yang sangat luar biasa tadi. Benar-benar ketika Rasul. Ketika seorang istri hormat kepada suami yang luar biasa, ketika meninggal dunia suami dari dokter istri tadi adalah ahli surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, abis mengalami ibu-ibu biasa hormat sama suami. Alhamdulillah. Jangan ada begini pasang sama nih. Kita dibenarkan kalau suaminya bintang 1, istrinya bintang 2, jangan dipakai itu apa itu? Jangan dipakai, tetap aja suami kita mantan kita pemimpin kita. Oh misalnya kali sekarang ada dengan suaminya katanya. Apa kalau suaminya katanya komel, istrinya sedikit, jangan dipakai lagi gitu bersama orang tak. Suami depan, istri di belakang. Setuju. Insya Allah. Amin ya Allah ya Allah. Alamin. Jangan ada istilah telinga suami ambil ditenteng sama istri. Jangan begitu, jangan. Kalau yang berdekat, suami depan, istri di belakang. Insya Allah. Itulah contoh gambaran. Kalau di belakangnya begini bagaimana? Baik. Kalau di belakangnya begini gimana? Untuk menyempurnakan Allah. Istri suami sama istri. Suami harus contoh. Pengen dihormati sama istri, suaminya pengen jadi contoh. Begitu gambarannya gitu ya. Bu, kalau bicara biar sopan apa? Gua masalah aku mau biar sopan. Itu udah sopan bicaranya begitu ya. Jangan sopan. Jadi suami sudah dihormati sama istrinya harus berakhlak sekali. Lagi hubungan kita dengan kita, hubungan istri dengan suami itu berbangga dan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah harus kita jaga. Itu misi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke alam dunia ini. Innama itu diutam dengan materi masalah. Pastinya sesungguhnya aku diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Kalau rumah tangga itu sakinah mawaddah warahmah, anaknya soleh dan solehah, rezekinya halal dan barokah, bisa melaksanakan ibadah tersuci mengawal aroma, insya Allah matinya pun husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jangan lupa laksanakan akhlak kita dengan Allah dengan sebaik-baiknya. Lewat sholat 5 waktu, kalau siap kepada sunat yang lain kita, insya Allah. Itu saja. Sudah 40 menit ya malam. Semoga bermanfaat khususnya buat saya kita itu berjamaah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim ala tabaraka wa ta'ala kulli syada'ina rasulillah amin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin. Hamdan liwafil anhu wa likafil majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi لوجهك الكريم ولعظيم سلطانك يا الله. اللهم جمعا مرحوما يا الله وتفرقا من بعده تفرقا معصوما يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تحقق بها مرضى والتقدير وتضرب بها ضرب الشر والمعصير وتغفر لنا وليا ونصيرا يا نعم المولى ونعم النصير وعذب قلوب العالمين بأجل علينا وألبسنا قبول الإسلام يا الله. Kita doakan pertama
keluarga kalian musuh Rahman, supaya memberikan kesehatan jasmani dan rohani, bisa memimpin musola ini menuju lebih baik, lebih barokah di dunia dan akhirat. Ketua RT kita yang baru pada yang kita doakan, semoga bisa memimpin warga RT 01 dan beruntung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Semua sehat dan rohani. Kita semua yang ada di sini, jasmani kita, rohani kita, Allah berikan kesehatan, kemudian taufik dan hidayah Allah berikan kepada kita, iman dan kita tetapkan pada hati kita, sehingga kita melakukan husnul khatimah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. والله الوافق إلى أمر ذلك بالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.